Baiklah, perkenalkan, nama saya Gracia Rika Huta Barat, NPM 1910 22186 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Politik Hukum, di mana tugas ini diberi dengan 10 tema dan saya memilih membahas tentang presiden dipilih oleh MPR. Seperti yang kita ketahui, politik hukum merupakan suatu kebijakan dasar yang telah dan akan diberlakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Politik hukum merupakan dua kata, yaitu politik dan hukum. Apabila kita melihat dari politiknya, maka politik itu merupakan suatu wadah oleh mereka yang dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan kekuasaan atau mencapai satu tujuan tertentu. Di dalam berpolitik, seringkali orang beranggapan bahwa politik itu kotor, politik itu salah, atau politik itu tidak bersih, politik itu hitam. Tetapi di sini sebenarnya politik itu tidak salah, sistem di dalam. Tetapi yang salah itu bagaimana mereka menjalankan sesuatu untuk mencapai tujuan tersebut, yang dimana dengan bagaimana cara mereka dalam berpolitik, sehingga cara mereka yang salah inilah yang menyebabkan politik itu menjadi salah di mata masyarakat ataupun di mata orang-orang banyak. Berpolitik itu seharusnya harus menggunakan cara-cara yang baik, tidak memanfaatkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu juga hubungannya dengan pemilihan presiden oleh MPR. Pemilihan presiden oleh MPR ini mengingatkan kita ke 22 tahun sebelumnya, di mana presiden dipilih oleh MPR dan itu menyatakan bahwa gagalnya negara kita akan demokrasi. Persoalan pemilihan presiden ini menurut pendapat saya lebih baik presiden itu dipilih oleh rakyat, karena presiden itu bekerja untuk rakyat. Apabila presiden dipilih oleh MPR, maka suara rakyat sebagai pemegang mandat atau pemberi mandat kepada presiden itu tidak berlaku. Apabila MPR yang memilih presiden, maka akan banyak timbul berbagai macam politik atau berbagai macam cara oleh oknum-oknum untuk mendapatkan suatu kekuasaan yang selama ini mereka inginkan. Presiden seharusnya dipilih oleh rakyat, karena rakyat merupakan pemberi mandat kepada presiden. Wacana pemilihan presiden dipilih oleh MPR ini merupakan bahwa salah satu langkah mundur demokrasi. Hal ini diklaim sebagai upaya perbaikan dan mengevaluasikan presiden ini menunjukkan bahwa elit politik gagal dalam memahami persoalan pemilu dan demokrasi di Indonesia. Mengapa dikatakan gagal? Karena seperti yang kita ketahui,
konsep sistem presidensial yang dianut oleh negara kita, yaitu negara Indonesia ini, bertentangan apabila pemilihan presiden dilakukan oleh MPR. Kenapa bertentangan? Karena sistem pemerintahan kita ini merupakan sistem pemerintahan presidensial, di mana negara kita dipimpin oleh seorang presiden, dan yang memilih presiden tersebut rakyat, di mana rakyat di sini berperan secara langsung memberikan mandat kepada presiden, dan juga dikatakan di sini rakyat merupakan pemegang kedaulatan. MPR Anggota MPR merupakan bagian dari anggota-anggota DPR, baik itu DPR pusat ataupun DPRD. Apabila MPR yang memilih presiden, maka akan banyak gejolak-gejolak yang timbul. Entah itu mereka memilih presiden yang menurut mereka orang tersebut dari parpol tertentu yang dapat membantu memperlancarkan rencana mereka untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan di pemerintahan, ataupun mereka akan memilih orang yang menjadi presiden tersebut kelaknya akan memperlancar upaya-upaya mereka ataupun mempermulus jalan-jalan mereka untuk hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang negatif. Terus apabila MPR yang melakukan pemilihan presiden, maka bisa jadi mereka memilih seorang presiden yang berasal dari partai politik, di mana partai politik ini mempunyai suara terbanyak saat pemilu, ataupun mereka akan memilih seorang presiden dari partai politik yang menurut mereka partai politik tersebut mempunyai bibit anggota yang akan atau yang mampu menjadi presiden. Apabila MPR melakukan pemilihan presiden, maka dapat kita ketahui ataupun dapat kita pahami di sini presiden itu nantinya depannya saat menjalankan tugasnya sebagai presiden akan banyak mendapatkan tekanan, baik itu tekanan dari rakyat ataupun tekanan dari partai politik ataupun tekanan dari MPR-nya sendiri. Karena apa? Karena pada dasarnya awalnya presiden itu dipilih oleh MPR. Maka apabila terjadi suatu hal, atau apabila MPR ingin presiden membuat aturan tertentu untuk kelancaran atau kemulusan atau kepentingan MPR itu sendiri, maka MPR akan menuntut presiden itu atau akan menekan presiden tersebut, karena MPR lah yang memilih presiden. Saya tidak setuju apabila presiden dipilih oleh MPR, karena seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa-peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Tetapi saya setuju apabila presiden dipilih oleh rakyat, karena bagaimanapun juga rakyat harus menilai bagaimana kinerja seorang calon pemimpin yang akan memimpin negara kita, ataupun yang akan memimpin rakyat kita, ataupun yang akan memimpin bangsa kita. Seperti yang kita ketahui, apabila presiden dipilih oleh rakyat, maka adanya
kedaulatan ataupun demokrasi di dalam masyarakat, ataupun dapat dikatakan bahwa adanya ikut campur rakyat dalam pemilihan presiden. Dan apabila presiden dipilih oleh rakyat, maka rakyat akan dapat menilai kinerja presiden tersebut dalam masa jabatannya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih.